siar Kamis 4 Februari 2021 tentang peran lembaga sosial dalam penanganan COVID-19. Anda bersama saya, Fibiola, dan pasti ya mitra SPB dalam menghadapi tantangan besar untuk melawan atau menghentikan persebaran COVID-19 di Indonesia ataupun di kabupaten kita Halmahera Utara, tidak hanya dibutuhkan peran dari pemerintah saja, namun juga diperlukannya peran dari lembaga sosial. Lembaga sosial perlu bersatu dan terlibat dalam gerakan penanganan penyakit COVID-19. Dan baik mitra SPB nih, nantinya saya bisa menanyakan nih ke narasumber program-program apa saja dan lain sebagainya. Bukan hanya saya, tetapi Anda juga bisa berpartisipasi di line telepon 081262696660. Ataupun Anda yang lagi menonton ya live streaming kami di akun Facebook SPB Tobelo, Anda bisa berkomentar di kolom komentar tentunya ataupun di SMS. Baik mitra SPB telah hadir di studio ya dari Bapak Hergung. Iya, selamat sore Pak. Selamat sore. Iya, Bapak Hergung ini dari Compassion ya Pak ya. Ya, dari yayasan kami bermitra dengan PPA, Pusat Pengembangan Anak, di bawah gereja-gereja di Halmahera Utara. Jadi saya mungkin lebih mewakili teman-teman PPA. Iya. Ya. Dan juga dari PPA, ini ada Bapak Alter Romoni. Selamat siang. Selamat siang. Iya. Dan mitra SPB ada dua narasumber yang kita hadirkan di sini ya. Dan sebentar kami akan bercakap-cakap ya, memperbincangkan tentang peran lembaga sosial dalam penanganan COVID-19 ya. Jadi saya langsung saja ke Pak Hergung ya dari Compassion nih ya Pak, tentang Compassion sendiri ya. Ini mungkin ada yang sudah dengar ataupun belum dengar. Compassion ini apa sebenarnya Pak ya? Ya mungkin kami hanyalah yayasan Kristen, tapi kami difokus ke misi sosial ya. Sama seperti WVI, Wahana Visi. Mungkin Compassion dan WVI kalau saya kasih ilustrasi itu seperti Samsung dan Nokia saja. Seperti Honda dan Yamaha. Nah jadi casingnya beda, cuma mesinnya sama, tujuannya sama, sistemnya sama, spiritnya sama. Jadi kami punya concern untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan community development, membantu komunitas masyarakat berkembang, bertumbuh ke arah yang lebih baik. Ya. Tentang Compassion, ya ini sejak kapan didirikannya Compassion ini? Oh, kalau Compassion di Indonesia mungkin adiknya WVI. Karena Compassion itu di Indonesia tahun 68 ya, 1968. Jadi so lebih dari 50 tahun. Untuk di Halmahera Utara so lebih dari 13 tahun. Di Halut. Ya di Halut. Ya, jadi ya mungkin saya dan Pak Eko mungkin dalam bincang-bincang nanti kami saling mengisi saja karena kami punya visi yang sama. Ya. Terus program-program apa saja yang dicanangkan dari Compassion ini? Dari 13 tahun yang lalu sampai sekarang Pak, ada kegiatan-kegiatan apa saja? Kami fokus pada pengembangan anak secara holistik. Jadi karena bicara holistik, jadi pengembangan secara menyeluruh, secara spiritual, kerohanian supaya anak itu punya takut akan Tuhan. Yang kedua adalah secara sosio-emosional, supaya anak-anak itu akhirnya bisa berkembang, bisa bersosialisasi dengan sehat dan positif di masyarakat. Yang ketiga secara fisikal atau fisik, jasmani, badannya sehat, bertumbuh kembang normal, jauh dari sakit penyakit, dan bisa tumbuh secara ideal. Dan yang terakhir secara intelektual, supaya anak-anak itu akan berkembang, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kecakapan, supaya ketika dia lulus dari PPA, minimal punya skill, life skill untuk bisa bertahan hidup secara ekonomi, mandiri, bisa bekerja, tidak jadi pengangguran, seperti itu. Jadi kalau kita lihat-lihat ya samalah kayak BVI, substansinya sama. Kalau Compassion sendiri kantornya di mana Pak atau yayasannya di mana? Sebetulnya kami yayasan internasional yang di Halmahera Utara.
Kalau Tempatnya di mana? saya hanya petugas lapangan, jadi untuk Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua itu kantornya di Manado. Sumatera, Jawa, Bali, NTT, NTB, Timur Timur itu di kantor Bandung. Jadi kami cuma punya 2 kantor, yaitu di Manado dan di Bandung. Jadi saya berapa bulan di lapangan, berapa bulan ke Manado, begitu terus. Saya tidak seperti Mas Eko. Kalau Mas Eko jelas kantornya jelas gitu kan. Kalau saya ini terkesan ini kayak tidak jelas, tidak punya kantor di Topi loh ini. Tapi yayasannya jelas ya Pak. Oh ya jelas. Legalitas hukumnya semua lengkap. Iya. Baik, kita ke Pak Alter Romoni ya di PPA. Iya. Ya, sejak kapan ini PPA berada di Halmahera Utara ini? Iya, seperti yang disampaikan Pak PF tadi, Pak Hergung, bahwa PPA ada di Halmahera Utara itu kurang lebih 13 tahun. Oh, sama Pak, iya. Iya, kalau saya sendiri di PPA Wari. Jadi PPA di Halmahera Utara itu terdiri dari beberapa PPA, kurang lebih 11 PPA sampai saat ini di beberapa jemaat. 3 di Galela, 3 di bagian selatan, Kau 2 dan Tobe, mohon maaf di Leleoto. Kemudian di dalam kota MKSM, Wari dan Gosoma serta Pondok Karmel. Jadi kurang lebih 11 Pak ya, 11 PPA. Ini terkait dengan anak-anak ya, biasanya saya mendengarkan ataupun melihat orang tua mengantarkan anak-anak untuk sekolah, katanya ke PPA. Adakah kriteria khusus untuk anak ini masuk atau bersekolah di PPA? Sesuai dengan visi misi PPA ya, menghentaskan kemiskinan anak di dalam nama Yesus Kristus. Ya. Jadi tentu ada kriteria-kriteria khusus kaitan dengan perekrutan anak di PPA, yakni yang pasti tentu orang-orang yang tidak punya kemampuan secara ekonomi. Jadi keterbatasan ekonomi masyarakat atau orang-orang seperti itu yang perlu diperhatikan dan dibantu sesuai dengan visi yang sudah saya sampaikan tadi. Seperti itu ya. Baik Mitra SPB ya, perkenalan dari Compassion ada Bapak Hergung dan juga Bapak Alter Romoni dari PPA. Anda bisa menanyakan di 0812-6209-660 tentunya terkait dengan topik peran lembaga sosial dalam penanganan COVID-19. Juga ada Pak Eko dari Wahana Visi Indonesia. Selamat siang Pak Eko. Siang. Iya, apa kabar nih? Dan semua baik, luar biasa. Baik, puji luar Tuhan biasa. Ya. Iya, amin. Ini tentang Wahana Visi Indonesia sendiri bagaimana Pak? Nih tentang program-program dari Wahana Visi Indonesia bisa diceritakan? Karena dari dulu saya pernah dengar World Vision ya. World Vision Indonesia ini sudah dirubah menjadi Wahana Visi Indonesia. Kenapa sampai bisa dirubah nih? Apa ada perbedaan? Ya. Jadi kalau secara lembaga, secara internasional memang kayak Compassion ini lembaga internasional ya. Iya. Jadi kalau Wahana Visi ini lembaga lokal memang, tapi lembaga internasionalnya World Vision. Kalau berdirinya, kalau World Vision itu memang tahun 1990 toh. Nah, tapi kalau Wahana Visi Indonesia ini berdirinya tahun 1998 sebagai bentuk entitas lokal daripada Wahana Visi Indonesia yang akan meneruskan visi dan misi yang sama, tetapi dengan berarti dengan kualitas visi dan misi yang sama, tetapi dengan apa istilahnya ya, dengan ini orang-orang Indonesia begitu, dari dikelola oleh orang Indonesia sendiri begitu. Jadi sebenarnya kami kalau disebut World Vision itu bukan World Vision lagi, kalau yang di sini memang Wahana Visi Indonesia. Tetapi memang donatur kami atau mitra kami itu World Vision tetap menjadi mitra utama begitu. Ya. Iya, ini tentang World Vision Indonesia ya nih. Program kerja di bidang apa saja Mas Eko? Saya lihat kok banyak sekali harus ke sini. Terus salah satunya juga di radio gitu.
Ya hampir sama semua program pengembangan masyarakat pada intinya. Iya. Tapi di tahun-tahun terakhir ini memang sudah tidak banyak. Karena nanti tahun 2022 kita akan selesai. Jadi sekarang cuman sisa program pengembangan ekonomi sama program pelindungan anak. Nah dalam situasi COVID ini ya kami mengikuti pendekatan kami tadi tetap sponsorship sama ekonomi tetapi dilakukan di masa pandemi. Iya. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan sehingga termasuk acara radio sekarang ini juga untuk salah satunya yang kami lakukan dari 3 sasaran utama ya di masa COVID ini. Yang pertama itu adalah menyebarkan informasi COVID, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyakit ini sehingga bisa mencegah penyakit ini bisa menular lebih cepat. Terus yang kedua memberikan dukungan terhadap tenaga medis atau orang orang yang bergerak langsung di lapangan supaya mereka juga mempunyai kapasitas yang lebih baik dalam penyakit ini khususnya. Dan yang ketiga adalah memberikan dukungan secara secara langsung melalui program-program pengembangan masyarakat atau program bantuan sosial di wilayah-wilayah layanan kami. Itu 3 hal yang kami lakukan. Dengan cara tadi tetap pengembangan ekonomi dan pelindungan anak menjadi bagian utama yang tetap harus kami lakukan. Begitu. Apakah untuk di Halmahera Utara ini untuk sasarannya di 17 kecamatan atau dipilah-pilah saja dipilih nih? Kecamatan kami khusus, daerah khusus. Di 7 kecamatan. Iya, kenapa itu Pak Eko? Ada 33 desa. 7 kecamatan. Ya. Bisa disebutkan 7 itu kecamatan apa saja? Itu mulai dari Tubelo sini ke Kau ya. Tubelo Timur, Tubelo Barat, Kau Utara, Kau Barat, terus ke Galela Barat, Galela Utara, sama Galela Selatan ya. Nah 7 ya. Begitu. Kenapa sampai dipilih 7 kecamatan ini? Ada kriteria khusus mungkin? Ya itu kriteria memang, apa saja itu? kriteria itu dibuat oleh rekan-rekan kami atau Wahana Visi yang saat itu memang di periode awal melakukan asesmen dalam hal pembentukan program dan segala macam, mungkin disepakati oleh pemerintah maupun masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Karena ada keterbatasan dari anggaran, kapasitas jumlah maksudnya staf dan sebagainya, maka kita melakukan perhitungan dengan kapasitas yang kita punya, kita mampu melakukan dengan berapa desa. Nah itu diputuskan 33 adalah angka yang masih cukup bisa kita kelola saat ini sampai tutup program. Kira-kira begitu. Iya, makasih Mas Eko. Saya ke Pak Hergung nih tentang Compassion-nya. Nih bagaimana dengan hubungan kerjasama dari Compassion dengan pemerintah daerah Halmahera Utara? Ya, jadi mungkin sistem kerja dari kami memang lebih mengequip ya, membantu, melengkapi, menemani gereja supaya gereja yang menjadi eksekutor, gereja menjadi berkat, termasuk di dalam aplikasinya mengimplementasikan program bersama pemerintah daerah. Nah, kalau kita bicara kaitannya dengan situasi COVID, gitu ya, kami tentu memberikan advokasi, pengarahan juga kepada gereja-gereja mitra untuk berjejaring networking dengan semua lembaga yang mau satu visi, termasuk pemerintah daerah atau NGO lain seperti WVI dan sebagainya. Makanya saya dan Mas Eko ini kami sama-sama bermitra di Kopahu, Koalisi Perlindungan Anak Halmahera Utara. Nah, karena COVID ini salah satu korban rentan adalah orang tua yang mungkin 50 ke atas dan anak-anak.
yang umurnya 12 tahun ke bawah kan. Nah makanya COVID ini sangat beresiko membahayakan anak-anak. Makanya kami dari PPA dan juga WVI punya concern yang sama. Makanya kemarin Mas Eko undang saya, dari WVI undang, kami mau adakan program respon untuk menghibur, relief ya, melepaskan trauma anak-anak korban banjir di Roko. Ya mari turun sama-sama. Akhirnya staf WVI turun, teman-teman PPA turun ke Duma, dari PPA Galela, dari Togawa, PPA Suatu Baru, PPA Duma, PPA Ruko turun bersama teman-teman WVI membuat permainan, menyanyi, dan memberikan bantuan sembako dan sebagainya untuk melepaskan trauma anak-anak. Nah, kaitannya lagi dengan COVID, kami punya 2 macam program-program ya. Yang pertama itu preventif, yang kedua kuratif. Preventif itu kan mencegah ya. Jadi kami memberikan advokasi. Kami memberikan penyuluhan, bekerja sama dengan mengundang dinas kesehatan, mengundang orang puskesmas, mengundang tenaga-tenaga ahli seperti dokter untuk menjadi pembicara di seminar atau penyuluhan. Di situ kami kumpulkan orang tua PPA, anak-anak PPA, dan komunitas serta gereja untuk mendengarkan pengarahan-pengarahan dari tenaga medis bagaimana pencegahan COVID ini supaya terhindar dari corona. Dan tindakan preventif lain, misalnya kami membantu mengadakan tempat-tempat cuci tangan, pembagian masker, hand sanitizer. Jadi itu sifatnya preventif. Yang kuratif juga ada, ketika anak itu sakit dan perlu bantuan biaya kesehatan, kami bantu biaya kesehatannya untuk pengobatan. Bahkan sampai ada anak yang dilarikan ke Manado, kami bantu biayanya. Dan seperti Mas Eko bilang, tentu kami sebagai yayasan itu sangat terbatas. Mungkin kekuatan kami lebih kecil dibanding Pemda ya. Karena Pemda pasti anggarannya besar, otoritasnya jelas, pegawainya banyak. Sementara kami mungkin lebih sedikit. Oleh karena itu kami punya skala prioritas. Salah satu prioritas kami adalah teknisnya, salah satunya namanya PPI. PPI itu Poverty Probability Index. Jadi angka kemungkinan kemiskinan, jadi kayak scoring. Jadi ketika keluarga itu di asesmen, dia kan kita bedakan yang miskin sama sangat miskin gitu ya. Dan yang kedua pertimbangannya adalah kemampuan akses dari keluarga itu terhadap misalnya layanan kesehatan, dia punya BPJS atau enggak. Ketika kami punya keterbatasan, keluarga A tidak punya BPJS, keluarga B punya BPJS, otomatis keluarga B kami arahkan pakai dulu BPJS, kalau kurang kami bantu. Tapi yang tidak punya BPJS pasti kami akan cepat prioritaskan. Kenapa? Karena kami menyadari keterbatasan kami. Jadi karena ada keterbatasan, makanya apa yang bisa kami jangkau, yang tidak bisa kami jangkau, ada kebutuhan, ada anak perlu ditolong, nah itulah peluang untuk mencari jejaring. Misalnya, bisa enggak kita hubungi dinas sosial atau dinas kesehatan, Pemda, untuk membantu anak ini. Karena anak ini tidak bisa tersentuh oleh yayasan kami, karena banyaknya kebutuhan, tapi keterbatasan sumber daya yang kami miliki. Misalnya keterbatasan dana. Misalnya anak yang perlu ditolong 100, tapi anggaran kami cuma cukup 50. Otomatis 50 yang lain kita hubungkan, membantu networking PPA dengan puskesmas atau instansi-instansi lain agar anak bisa tertolong. Jadi bagaimana sikap kami kepada Pemda sangat open hearted, sangat terbuka, bahkan merindukan kerjasama yang lebih lagi. Ya. Itu mungkin dari saya. Iya, Pak Hedung. Saya ke Pak Alter ya. Siap. Nih, PPA nih. Ya, Pak Alter, saya kemarin ya untuk tetangga saya juga ini ada dapat bantuan, biasanya itu dari luar negeri gitu katanya. Itu ada orang tua angkat dan lain sebagainya. Ini bagaimana Pak, kerjasama ini dari kapan Pak?
PPA, kayaknya dia di Karmel. Pondok Karmel. Iya, Pondok Karmel. Ini kerjasama sudah lama Pak ya untuk orang di luar negeri. Untuk bantuan-bantuan, misalnya dia berulang tahun, palingan dikirim hadiahnya, itu yang saya tahu. Iya, itu tergantung Itu ya. tergantung juga Tergantung. Pak ya. Jadi setiap anak yang ada di PPA Ya. itu biasanya mendapat sponsor dari Sponsor ya, itu. dari pihak sponsor. Jadi ada sponsornya dari Jerman, Iya. Italia, bermacam negara yang maju, yang mengambil anak PPA untuk menjadikan anak asuh atau dia mensupport anak tersebut. Jadi kadang anak yang direkrut di PPA itu belum tentu langsung mendapatkan sponsor. Jadi ada yang sudah dapat sponsor, ada yang belum. Jadi kalau yang sudah dapat sponsor itu pun besarannya tergantung si sponsornya. Jadi yang memberikan sponsor itu yang punya punya hati untuk memberikan, itu tergantung besarnya. Jadi masing-masing anak beda-beda sponsornya. Tapi kalau sponsor dari Kompesen itu biasanya sama besarnya per setiap anak. Jadi untuk anak-anak yang ada di PPA itu sangat dibantu dalam hal ekonomi, baik pendidikan maupun kesehatannya itu sangat dibantu oleh Kompesen. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak PF tadi itu adalah bagian dari program-program yang kami canangkan di setiap PPA yang direalisasi di masing-masing PPA. Jadi ada 11 PPA yang ada di Halmahera Utara itu semuanya melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Jadi kerjasama dengan pemerintah pun kami laksanakan. Kaitan dengan COVID itu betul apa yang telah disampaikan oleh Pak PF tadi, bahwa ada sosialisasi dari pihak-pihak terkait yang paham betul terkait dengan COVID. Mereka memberikan sosialisasi kepada anak, bahkan kepada kami selaku staf maupun tutor di PPA bersama dengan orang tua untuk bagaimana pencegahan COVID-19, penanganan penyebaran COVID, lalu apa saja yang harus kita perbantukan kepada penerima manfaat, dalam hal ini orang tua. Jadi di masa pandemik ini tentu dari sisi ekonomi orang tua pasti kesulitan untuk mencari kehidupannya, dalam hal ini bekerja, karena dibatasi oleh ruang gerak karena COVID. Tetapi oleh Kompesen melalui PPA boleh memberikan sedikit bantuan untuk orang tua, dalam hal ini anak penerima manfaat di sana, baik bahan makanan, sembako maupun alat-alat kesehatan, masker, hand sanitizer dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi dari PPA sendiri itu mencatat berapa jumlah anak yang berada di PPA untuk di Halmahera Utara? Kurang lebih 3.000-an ya. 3.000 banyak juga 3.000-an anak penerima manfaat. Ya. Jadi hampir rata-rata di masing-masing PPA itu di atas 200-an. Ada yang 300 lebih, ada yang 200 lebih. Jadi untuk secara keseluruhan di Halmahera Utara di kisaran 3.000-an. 3.000. Ya, untuk penyebarannya bagaimana Pak? Mana yang lebih banyak? Apakah khusus di Kota Tobelo atau di luar dari Kota Tobelo? Misalnya di PPA Karmel itu, terus di PPA Wari juga jumlahnya, apakah misalnya ada 20, sudah ditentukan memang jumlahnya atau terserah begitu? Yang mau masuk untuk ke PPA berapa? Ada batasannya. Ada batasannya. Batasan. Itu diberikan oleh Kompesen, nanti bisa dijelaskan oleh Pak PF terkait dengan hal itu. Tetapi setiap PPA yang sudah memiliki survival itu dia akan bertambah terus jumlah penerima manfaatnya, karena dari semenjak ibu hamil itu sudah direkrut, lalu diberikan pembinaan terkait dengan kesehatan, lalu sampai pada persalinannya itu dibiayai oleh Kompesen,
melalui gereja mitra, lalu sampai pada saatnya dia bersalin, anaknya itu ada di PPA selama 1 tahun. Setelah 1 tahun di survival maksudnya, dia akan ditransisi lagi ke PPA. Setelah transisi ada 1 slot atau beberapa slot, misalnya di transisi itu akan direkrut berdasarkan kriteria itu. Jadi kriteria yang tidak mampu itu direkrut. Setelah itu anak yang transisi itu dia langsung terdaftar di PPA secara langsung. Tetapi kalau pendaftaran itu mungkin nanti dikasih jatah NBR ya, dikasih jatah dari pihak Kompesen, baru bisa kita rekrut untuk itu ya. Iya. Ya, dan saya menyapa dulu yang lagi menonton live streaming kami. Sukses. Ya, selamat sore Ibu LC Wati Manela yang lagi menonton kami. Merupakan salah satu bunda ya, salah satu guru di mana di TK Gonzalo Veloso ya. Ya, Ibu Elsa dan juga Kak Zevi Luki Ngangi yang lagi menonton di live streaming Facebook Radio SPB. Terima kasih sudah menonton kami dan bisa mengajukan pertanyaan tentunya ya. Peran lembaga sosial dalam penanganan COVID-19 nih. Ya, baik, saya ke Pak Hergung nih ya. Nih Pak, tentang compassion. Ini saya mau tanya nih tentang PPA nih ya, kriteria untuk anak bisa masuk. Katanya tadi ada Pak Alter nih dari apa? Melahirkan Pak ya. Itu udah survival. Ya, survival. Ibu hamil. Iya, ibu hamil juga. Dan ini dari usia berapa ke berapa ini bisa melibatkan anak-anak di PPA? Tahun lalu di Halmahera Utara ada 12 PPA. Nah, karena satu dan lain hal terpaksa satu di daerah KA Utara ditutup 1, dari 12 sekarang tinggal 11. Nah, dari 11 itu baru 5 yang punya program survival. Program survival itu kami melayani dari ibu hamil dan ibu menyusui atau ibu yang punya anak bayi. Jadi yang bisa direkrut adalah ibu hamil, berapapun usia kehamilannya. Yang kedua adalah ibu menyusui, direkomendasikan yang paling tua usianya 6 bulan. 6 bulan. Nah, kalau ditanya kriterianya apa, kami kembali konsisten. Kami menyadari bahwa yayasan sosial itu punya keterbatasan. Kalau dibanding Pemda lebih kuat sebetulnya. Nah, makanya kami tahu diri, kami harus membatasi dengan skala prioritas. Nah, tadi saya sempat sebut PPI, Poverty Probability Index. Nah, itu adalah satu alat ukur yang dimana dua hal. Yang pertama adalah di interview, wawancara. Yang kedua adalah diinspeksi langsung atau dikunjungi langsung, disidak langsung rumahnya gitu. Jadi kan beda, ada skornya, apakah lantainya dari tanah atau dari bambu atau dari semen atau tehel. Nah, itu kan skornya beda. Apakah rumah ini punya WC pribadi atau pakai WC umum, apakah orang tua pekerjaannya tetap atau serabutan, pendapatan rata-rata per bulan berapa jumlah jiwa, berapa kepala keluarga, berapa kepala yang dinafkahi. Kan beda, keluarga A gajinya 3 juta, keluarga B juga 3 juta. Cuma keluarga A anaknya 6, keluarga B anaknya 1. Ya, sama-sama 3 juta, tapi yang satu dimakan 6 anak, yang satu dimakan 1 anak. Atau pasti kan scoringnya beda. Pendidikan orang tua apa? Kalau satu lulusan sarjana, yang satu lulusan SD, pastikan beda juga. Jadi ada banyak sekali pertanyaan yang menghasilkan scoring. Nah, scoring itu menentukan seberapa miskinnya dia. Dia semakin miskin, semakin prioritas dibantu. Semakin kurang miskin, ya maaf, kami punya keterbatasan, mungkin kami belum bisa bantu begitu. Jadi seperti itu. Jadi kenapa PPA 1 dan PPA lain berbeda? Ya karena asesmen tadi, di mana kami terjun langsung ke lapangan. Ada satu desa yang sekeliling komunitas itu yang angka PPI-nya sangat miskin itu banyak. Makanya memang
PPA itu perlu diberi ruang untuk merekrut banyak orang. Itu salah satu pertimbangan. Yang kedua adalah manajemen PPA itu. Dari 11 PPA kan beda-beda. Ada yang laporannya tertib, rajin, reliable, transparan dan sangat baik, ya otomatis mendapat kepercayaan lebih. Yang ketiga adalah kapasitas dari PPA itu. Kan tidak mungkin kami suruh melayani 400 anak, sedangkan ruang kelasnya cuma cukup untuk 100 anak. Jadi kan tergantung kapasitasnya juga. Dan banyak pertimbangan yang lain. Tapi 3 hal tadi yang paling penting. Yang pertama adalah angka kemiskinan di komunitas itu. Yang kedua adalah itu tadi, kualitas kinerja manajemennya. Yang ketiga kapasitas daya tampungnya. Jadi kan kenapa 3 hal itu kami pertimbangkan, ya kembali lagi contohnya kalau kita kaitkan dengan kondisi COVID. Kami di PPA memikirkan banyak hal, salah satunya ketahanan pangan. Karena situasi COVID, sopir-sopir yang biasanya banyak penumpang, sekarang bandara tutup, pelabuhan speed tutup, otomatis kehilangan pemasukan karena kurang penumpang misalnya. Otomatis mau beli sembako jadi agak susah. Nah, ketahanan pangan kami bagi-bagi paket sembako gratis. Tapi kami juga memikirkan istilahnya developmental mindset. Jadi supaya pikirannya berkembang, supaya jangan hanya terima bantuan, bagaimana kita mendidik orang untuk jangan cuma kasih ikan tapi kasih pancing begitu. Jadi misalnya ada PPA yang program berkebun, berternak, istilahnya food security ya, supaya bisa diamankan itu makanan ada. Karena kalau cuma terima sembako dimakan habis, tapi kalau bikin kolam ikan misalnya di Duma mereka keramba ikan mujair, di Togawa PPA Togawa bikin karamba ikan mujair, sehingga kan bibit itu bisa beranak pinak, bisa diputar, dipanen, dijual, bisa mutar terus kan, sehingga food security. Nah, dan juga aspek-aspek yang lain yang jadi concern perhatian kami, dan itu akan sangat berkaitan dengan kemiskinan, karena makin miskin komunitas itu makin perlu dimodalin gitu. Prosentasenya nggak bisa pukul rata gitu. Ya, saya ke pertanyaan ini udah dijawab dari Bapak Zevik Luki Ngangi. Syarat dan kriteria untuk bisa jadi anggota PPA seperti sudah saya tanyakan tadi ya. Syarat dan anggota. Ya, yang pertama tadi memang dia termasuk dalam kriteria kurang mampu. Kurang mampu ya. Yang kedua ya mau ikut aturan main, bahwa memang PPA ini kan yayasan Kristen. Otomatis kami ada surat pernyataan bersedia dididik dalam arti menerima pelayanan Kristiani. Tapi mau percaya dan setuju bahwa ini bukan kristenisasi. Gitu. Karena kami tidak mengajak orang pindah gereja, tidak mengajak orang pindah agama. Kami hanya istilahnya sekolah Kristen non formal gitu. Jadi ada aturan main, ada surat pernyataan, ada aturan-aturan yang harus diberlakukan. Misalnya dalam seminggu minimal hadir di PPA 2 kali, dan yang lain-lain. Aturan-aturan itu bersedia enggak? Kalau bersedia tanda tangan. Jadi ada kesepakatan untuk ikut aturan main gitu kan. Saya kasih contoh di PPA di Jawa, ada satu PPA 300 anak. Itu yang 200 muslim, yang 100 Kristen. Enggak masalah. Tidak masalah. Karena kami enggak kristenisasi, mereka masuk PPA muslim, keluar tetap muslim. Jadi dari semua agama. Iya, untuk penerima manfaat. Nah, di Bali 300 anak, ada yang 100-an dari 300 anak satu PPA, 100-an itu Kristen, yang 200-an itu Hindu. Mereka masuk PPA Hindu sampai berapa 10 tahun di PPA, lulus keluar tetap Hindu. Tapi kan mereka tanda tanya hitam di atas putih bahwa tidak akan menuduh, mengkasuskan, menuntut bahwa ini kristenisasi, karena kami hanya fokus ke misi sosial. Kami tidak bawa misi agama seperti itu. Karena kondisi Indonesia kan identik dengan SARA, itu secara sejarah sering terjadi bahwa isu sensitif SARA ini sering jadi sumber provokasi. Makanya memang ada aturan main.
Iya. Itu yang harus disepakati. ditandatangani. Jadi ada yang memang keluarga miskin, tapi nggak mau tanda tangan, ya sudah, terpaksa kami juga nggak mau resiko, Tidak mau. nggak jadi direkrut, karena dia nggak mau tanda tangan. Iya. Itu terjadi. Iya. Kita ke Pak Alter ya. Pak Alter nih tentang aktivitas belajar juga ya. Ya. Ini sebelum COVID-19 dan semasa COVID-19 bagaimana di PPA? Tentu beda ya. Ya. Beda. Untuk sebelum COVID ya kegiatannya lebih banyak secara berkelompok. Jadi setiap jamnya berkegiatan mereka datang di kantor di PPA untuk berkegiatan secara bersama. Tetapi setelah masa COVID, pandemik, kita buat kelompok. Kalaupun situasi dimungkinkan untuk secara berkelompok, tapi kecil jumlah kehadirannya, itu kami buat kelompok. Tetapi kalaupun masa COVID-nya memanas ataupun ganas, katakanlah seperti yang awal-awal, itu kami buat kegiatan kunjungan ke rumah masing-masing. Jadi setiap anak dikunjungi oleh tutornya masing-masing untuk memberikan pelayanan di sana, belajar, kemudian tanya keadaannya kaitan dengan COVID-19, apa yang dirasakan, lalu dari pembelajaran itu ditarik sebuah kesimpulan, lalu apa yang harus diberikan kaitan dengan yang dirasakan oleh penerima manfaat, dalam hal ini anak-anak, bahkan keluhan-keluhan daripada orang tua. Itu. Ini para pendidik dari mana saja Pak di PPA ini? Pendidik kalau yang di kami ya banyak dari kalangan mahasiswa yang sudah sarjana ya. Iya. Ada yang honor, ada yang lulusannya SMA, tetapi basicnya pelayanan. Misalnya jadi pengasuh di sekolah minggu, remaja. Itu. Iya, di setiap PPA bisa berapa pendidik ini? Kalau standar yang kami punya di PPA Wari ya ada 30-an. Iya. Kalau di PPA lain tergantung banyaknya penerima manfaat. Kalau dia di bawah 300-an ya paling dia di 20-an sekitar gitu. Iya. Nih terkait dengan bantuan selama ini, apakah ada bantuan dari pemerintah daerah Halmahera Utara untuk PPA ini? Kalau bantuan berupa pelatihan-pelatihan ketika kami meminta kerjasama dengan pemerintah, lalu mereka turun memberikan sosialisasi kaitan dengan persiapan anak-anak untuk mendapatkan pengetahuan kaitan dengan bidang yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam hal ini misalnya peternakan atau pertanian, dinas sosial, dan lain-lain, itu kami minta mereka turun ke PPA untuk memberikan sosialisasi. Ya. Ya, kalau saya bisa sentil sedikit terkait dengan BOP ini ya, yang memang itu dari pusat, apakah disalurkan juga untuk PPA atau tidak Pak? BOP, bantuan yang biasa diberikan untuk PAUD dan juga TK, dia seperti dana BOS juga Pak? Tidak. Apakah untuk PPA tidak? Kalau Pak, dari ya? pemerintah tidak. Tidak Pak ya? Ya. Iya. Apakah perlu pemerintah untuk memberikan bantuan ke depan, pemikiran-pemikiran seperti itu Pak? Saya pikir itu perlu ya, karena Kompesen memberikan bantuan kepada anak-anak melalui gereja mitra, tetapi kaitan dengan fasilitas dan kelengkapan kegiatan kantor, misalnya ruang kelas dan lain sebagainya, itu harus ada upaya dari gereja mitra. Jadi kontribusi lokal sangat dibutuhkan dalam hal ini. Jadi kalau kaitan dengan fasilitas proses kegiatan di sana, kami sangat terbatas terkait dengan hal itu, karena begitu banyaknya anak-anak yang ada di PPA yang kami layani, tetapi dalam proses belajar mengajar itu terkadang ada yang di luar, ada yang di dalam ruangan karena keterbatasan itu.
Sedangkan Kompesen dalam keterbatasannya juga hanya memberikan bantuan-bantuan secara langsung kaitan dengan kebutuhan anak, ya, pelayanan terhadap anak. Jadi kalau kaitan dengan perlu dan tidaknya pemerintah sangat perlu. Sangat perlu ya. Sangat perlu. Oke, ya. Baik Mitra SPB, Anda yang ingin tanyakan silakan nih 081262096660. Kalau tadi Pak Zevik ya, Pak Zevik Luki Ngangi yang sudah menanyakan syarat dan kriteria untuk bisa jadi anggota PPA ini sudah dijawab ya, sama Pak Herlung. Dan kami kalau di Wahana Visi Indonesia itu tadi saya sudah ceritakan tadi ada 3 program inti kami, cara kerja kami di masa COVID ini yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, mendukung pemerintah atau masyarakat dalam penyebaran informasi tentang COVID dan pemahaman masyarakat sehingga bisa mencegah penyebarannya. Kemudian yang kedua, mendukung juga tenaga medis untuk mungkin APD-nya. Jadi kami kemarin ya distribusinya APD ke rumah sakit, ke tenaga-tenaga medis yang membutuhkan saat di waktu awal-awal COVID lalu APD susah itu. Jadi selain itu juga ada bantuan atau support untuk masyarakat terdampak. Itu bisa lewat cash voucher program, itu kayak ada pembagian voucher-voucher untuk masyarakat tertentu dengan kriteria tertentu seperti halnya teman-teman punya Kompesen tadi. Nah, cuman di saat bencana itu kami juga tidak bisa hanya kerja 3 itu. Jadi di saat bencana langsung kami juga melakukan respon itu. Jadi standar kita dalam pelayanan WPI dalam setiap bencana yang terjadi terdekat dengan kantor wilayah, maka kami harus hadir 1 hari, paling lama 1 hari. Setelah itu harus sudah asesmen, sudah hadir, melihat kondisi dan membawa sedikit atau apa yang bisa kita bawa untuk setidaknya meringankan. Karena kalau mengatasi tidak mungkin, kami kan terbatas toh. Apa yang kami punya saja kami bawa untuk setidaknya bisa apa yang bisa kita tolong saat itu. Selebihnya ya kami akan bermitra kayak tadi. Kita lihat misalkan di teman-teman di Roko, waktu hari itu kita datang, kita lihat anak-anak di pengungsian ini banyak, baru padat berhimpit. Kemudian kita waktu tanya-tanya, ada tim asesmen datang tanya-tanya ke anak-anak, lihat ada anak yang masih ketakutan karena rumahnya hanyut harus lari ini kayaknya butuh. Nah maka kita hitung, kalau Wahana Visi kan tinggal berapa orang ini sekarang, cuman 3 atau 4. Ya untuk staf lapangan kita tinggal 2 saja. Untuk yang di kantor tinggal 3. Jadi sudah terbanyak. Tetapi kami punya banyak teman, ya mitra lah, termasuk tadi teman-teman kita ada teman-teman Kompesen, ada teman-teman Gemi. Jadi saat itu kami pulang, kami berkoordinasi dengan rekan-rekan tergabung dalam Kobahu itu, anggota-anggotanya kita hubungi, termasuk teman-teman Kompesen juga. Mas Ergung waktu itu sempat ya, saya hubungi langsung. Ada Bu Elizabeth dari PATBM atau PKK, mewakili PKK juga. Kemudian Gemi juga kita hubungi untuk karena bagaimanapun juga pengungsi ini kan jemaat juga. Jadi kita libatkan siapa-siapa yang bisa, ada waktu, ada sumber daya, dan saya kira kalau tanya mau pasti mau tolong, tapi mungkin ada hal lain. Jadi yang saat itu bersedia ya teman-teman BPA waktu itu, kemudian teman-teman dari Gemih juga, teman-teman PKK, bahkan ibu wakil juga ikut datang hari apa itu. Bupati. Jadi ya ibu wakil Bupati sebagai PKK, perwakilan PKK waktu itu. Jadi yang hari pertama itu dengan teman-teman BPA di waktu itu masih di Duma ya, sebelum dipindahkan. Sebenarnya besoknya itu kita mau adakan di situ bersama lagi sekaligus ada, cuman karena hari itu dipindah. Jadi selanjutnya kegiatannya dilanjutkan di tempat pengungsian, maksudnya di Rokonya. Itu kalau kita
ini kegiatan apa ya, bidang psikososial untuk supaya anak-anak ini lebih bergembira. Jadi kegiatannya menyanyi, mungkin kuis-kuis begitu. Setidaknya anak-anak diajak melupakan. Waktu itu teman-teman PPA luar biasa sekali. Waktu dihubungi satu kali mereka ternyata sudah sebelum kami hubungi pun ternyata mereka sudah siapkan, ternyata sudah koordinasi, tinggal action saja. Nah jadi waktu kita hubungi ya sudah langsung. Kemudian teman-teman Gemi juga langsung siap, mereka langsung di hari, maksudnya kan supaya ada beda-beda hari ya, di hari yang lain mereka nanti kita janjian hari ini turun ke Roko itu koordinasi dengan guru-guru sekolah minggunya, bagi-bagi kelompok, kemudian besoknya turun. Nah termasuk dengan PKK dan segala macam. Ini bahkan ini sampai ini teman-teman dari Kimchi, komunitas Mama Cerdas kalau tidak salah, Ibu Elizabeth itu waktu itu membawa bantuan juga, sama-sama waktu BPI datang untuk anak-anak punya gizi, anak-anak punya pampers, popok dan segala macam. Nah, kemarin bilang Pak Eko ini masih ada sedikit lagi kalau mau ada acara, tapi masalahnya waktu dan segala macam masih kita atur ulang. Nah jadi cara kerja kami begitu. Nah, saya yakin nanti teman-teman juga akan menyampaikan hal yang sama, karena pada intinya kita mempunyai perhatian dan ini yang sama terhadap anak-anak yang berumur. Begitu kira-kira kalau dalam masa bencana ya. Iya, bencana. Kalau dari Compassion bagaimana? Walaupun tadi dibilang sama, tapi saya ingin dengarkan semuanya seperti itulah. apa. Kenapa tadi saya bilang Compassion dan WV ini seperti Honda dan Yamaha saja. Kalau dibongkar casingnya ya sama. Jadi waktu awal-awal COVID kami juga menyumbang APD ke RSUD Tobelo sekalipun tidak banyak. Nah sebetulnya bukan kami mau gembor-gemborkan kami bikin ini, kami rasa tidak penting. Yang kami mau sampaikan di balik semua ini adalah kami mau mensupport pemerintah bahwa dinas-dinas ini tidak perlu merasa sendiri, bahwa ada kami-kami yang di lapangan siap mendukung dan menghormati program pemerintah. Makanya kalau ditanya program Compassion apa, ya pasti mendukung pemerintah. Program WVI apa, ya mendukung pemerintah, sama. Nah, saya secara pribadi sangat respect, sangat mengapresiasi positif teman-teman WVI gitu. Karena teman-teman WVI ini bisa menjadi katalisator ya, bisa mengangkat, merangsang suatu perubahan, suatu kesatuan. Saya sangat mengakui dengan tulus teman-teman WV ini bisa menjadi penghubung banyak komunitas untuk bisa bersatu. Saya jujur kalau bukan Mas Eko yang ngajak mungkin saya nggak kesini gitu. Tapi karena hubungan, itulah hubungan. Maksudnya itu bicara hubungan ya. Ketika terjadi satu kerjasama, terjadi satu koalisi, terjadi satu kerjasama, satu hubungan, ada trust, gitu ya, satu visi. Mas Eko telepon tuh pasti kalau Mas Eko saya pasti yakin ini program berkualitas. Jadi saya pasti satu visi. Nah kaitannya dengan pemerintah tadi ya. Yang pertama saya bilang bahwa kami hadir supaya pemerintah tidak merasa sendiri. Yang kedua kami mengundang pemerintah untuk lebih memperhatikan yayasan-yayasan sosial, NGO, LSM. Banyak kok komunitas seperti WVI, PPA Compassion yang perlu dukungan dari pemerintah. Kalau saya kasih contoh tadi, Compassion membantu kebutuhan anak, biaya pendidikan, biaya kesehatan. Tapi untuk bangun kantor, bangun kelas itu biayanya besar dan itu jadi beban gereja. Sedangkan gereja juga harus mikir bangun pastori, harus bangun gedung gereja, otomatis itu jadi beban berat. Sehingga ada hal-hal di mana WVI, BPA ini perlu juga diperhatikan sama pemerintah gitu. Dan kalau tadi sekali lagi bicara tentang COVID gitu ya, kami sekali lagi sangat berperan untuk mendukung pemerintah. Jadi kalau pemerintah menerapkan
disiplin memakai masker dan hand sanitizer, jaga jarak, itu kami terapkan di PPA. Seperti yang dibilang Pak Atler tadi, jika mungkin zonanya kuning, hijau, oke, kita kumpul kelompok kecil, jaga jarak, ya, pakai masker, pakai hand sanitizer. Mungkin satu ruangan 5 orang jaga jarak, ya kan? Tapi kalau mulai zona orange, zona merah, PPA libur. Kunjungan one on one, 1 lawan 1, jadi satu tutor mengunjungi satu PPA, maksudnya mengunjungi satu anak, jaga jarak, pakai masker, pakai hand sanitizer, one on one. Jadi betul-betul kami sangat taat protokol. Jadi itu memberikan pesan pada keluarga-keluarga penerima manfaat PPA, ayo kita disiplin. Jadi yang mau saya sampaikan tadi, mungkin yang saya garis bawahi adalah bahwa sebetulnya banyak tadi yang dibilang Mas Eko, ya, ada Kimchi, komunitas ibu cerdas Indonesia, ada teman-teman PMI, ada Kahera, komunitas anak Halmahera, ada banyak, ada anak kampung, komunitas anak kampung ya, di daerah Kampung Baru itu base campnya mereka, dan organisasi komunitas lain yang peduli terhadap anak, peduli terhadap COVID, peduli terhadap bencana. Diperlukan instansi pemerintah ini yang mau merangkul supaya jangan jalan sendiri-sendiri begitu. Nah, kami para NGO LSM ini sangat terbuka. Misalnya di PPA kami ada pendidikan tangga bencana. Jadi anak PPA kami kumpulin. Bagaimana kalau terjadi gempa? Bagaimana kalau terjadi tsunami? Bagaimana kalau terjadi banjir? Apa yang harus dilakukan? Respon cepatnya gimana? Kami undang orang BPBD kasih penyuluhan. Jadi misalnya penyuluhan pada anak remaja supaya mengurangi angka kecelakaan. Kami undang orang kepolisian. Jadi kami sangat open hearted gitu, sangat terbuka, dan kaitannya dengan bencana patut di respect ya, diapresiasi. BVI punya standar. Kalau hari ini bencana, besok harus ada di lapangan. Itu kan orang-orang seperti ini kan harusnya disupport gitu ya. Jangan sampai ini jadi sporadis nih. NGO jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri gitu. Kayak dulu kalau kasih ilustrasi, pemerintah Indonesia lama nggak merdeka sampai 350 tahun karena kan sporadis. Ini berjuang sendiri gitu ya. Akhirnya gampang diadu domba gitu. Nah, seandainya kekuatan-kekuatan banyak komunitas tadi disatukan, dan yang paling punya kapasitas untuk menyatukan adalah pemerintah, tentu akan lebih efektif dampaknya. Kemarin di daerah Galela ada banjir, ada anak PPA terdampak. Kami langsung hari itu juga instruksikan bahwa harus bantu sembako, bantu pakaian, bantu obat yang cepat. Terus dipikirkan juga bagaimana nanti kita bisa enggak dari gereja dan dari PPA bantu mungkin bangun rumah daruratnya atau gimana. Tapi intinya enggak bisa sendiri karena kami NGO sangat terbatas. Secara jumlah tenaga orang kami terbatas, pendanaan kami juga terbatas. Tapi kalau yang terbatas itu bisa disatukan, saya rasa itu bisa jadi kekuatan yang besar. Ya, itu saja yang mau saya sampaikan. Iya, terima kasih. Dan saya ke Pak Alter ya, ini respon masyarakat sekitarnya ini terhadap kehadiran PPA itu apa Pak? Respon masyarakat terhadap PPA ya. Tentu respon yang positif itu pasti. Bahkan jemaat ataupun masyarakat di sekitar lokasi PPA ataupun di mana PPA itu berada, mereka istilahnya berebutan ya, berbondong-bondong kepinginnya ke sana karena tahu persis bahwa yang didapati atau diterima oleh penerima manfaat tersebut mereka tahu persis. Tetapi lagi-lagi bahwa semua tidak diterima seperti yang mereka inginkan, tetapi punya dasar-dasar kriteria ya. Seperti penjelasan yang disampaikan oleh Pak Pief tadi bahwa kami punya PPI untuk bagaimana merekrut mereka. Jadi ada
kurang lebih 10 pertanyaannya di situ Pak PF yang perlu kita tanyakan kepada setiap orang yang kita kunjungi yang memang betul-betul kita lihat dari sisi kemampuan ekonominya itu sangat di bawah. Jadi ada 10 pertanyaan yang kita ajukan, dari situ kita dapati nilai-nilai dari pertanyaan tersebut, sehingga dari pertanyaan tersebut kita dapat berkesimpulan bahwa yang layak dari beberapa orang yang kita turun itu yang layak itu berdasarkan nilai yang kita terima. Jadi kalau respon untuk masyarakat di sekitar sangat baik ya. Bahkan ada yang bersyukur dan berterima kasih dengan adanya PPA di Jemaat karena mereka sangat merasa tertolong dan dibantu. Mungkin yang tidak ada di PPA bersyukur karena mereka mungkin tidak bisa menolong seperti yang anak-anak penerima manfaat itu terima, tapi ada pihak-pihak dari luar yang bisa membantu saudara bahkan keluarga yang ada di sekitar. Itu ya. Ya, baik Mitra SPB, saya teman ya bakalan ya. Oke, dari ya, silakan Pak Iwan. LSM ini kan peran mereka di tengah COVID itu artinya bahwa di tempat pengajaran dan lain-lain sebagainya protokol COVID itu dihimbau. Iya. Tetapi bagaimana hubungannya dengan orang tua? Apakah ada parenting atau pemahaman kepada orang tua juga? Karena anak-anak kan yang masih kecil-kecil pastinya mereka kadang lupa, sibuk dengan bermain. Sehingga misalnya diajarkan pakai masker, diajarkan cuci tangan. Ini kan akhirnya ketika mereka main lupa. Iya. Nah, bagaimana menerapkan ini, maksudnya hubungannya dengan orang tua, seperti itu. Misalnya dari WVI atau dari PPA, dari Compassion, bagaimana hubungan dengan orang tua? Karena sasarannya bukan hanya anak nih, orang tua juga penting. Saya dulu nanti Pak Eko dan Pak At akan melengkapi, tapi ini belum closing statement ya, ini menjawab pertanyaan. Jadi kami dari PPA, kami punya satu metode pendekatan namanya home base. Jadi home atau rumah sebagai base-nya berdasar rumah. Nah, jadi home base. Nah, strategi home base kami adalah menyasar, mendidik orang tuanya supaya orang tuanya mendidik anaknya. Nah, itu khusus untuk anak usia 0 sampai 5 tahun. Kalau anak sudah di atas 5 tahun, kami langsung sasarkan anaknya. Tapi kalau anak itu masih di bawah 5 tahun, kami pakai metode home base. Jadi tutor datang, di situ ada orang tua dan ada anak. Tapi 75% perhatian adalah ke orang tua, 25% ke anak. Nah, ketika 75% perhatian untuk ke orang tua, disitulah penyuluhan kepada orang tua. Jadi ibu punya tanggung jawab ya untuk kesehatan anak. Anak harus dipastikan kalau keluar pakai masker, di dalam rumah rajin cuci tangan, kalau sebelum makan cuci tangan, sering pakai masker, minum vitamin, berjemur, olahraga. Nah, itu pesannya ke orang tua, termasuk dalam hal rohani, kalau mau sembahyang, semua orang tua yang harus diingatkan untuk mengajar anaknya sembahyang, mengajar anaknya rajin belajar. Jadi saya ingat satu pepatah dari Afrika ya, yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah diperlukan satu kampung untuk mendidik satu anak. Maksudnya satu anak ini dia perlu belajar dari tokoh agama di rumah ibadah, dia perlu belajar dari guru di sekolah, dia perlu belajar dari orang tua di rumah, dia perlu dari tua-tua adat di kampung, dia perlu belajar dari tetangga dan banyak yang terlibat. Jadi kami dari LSM kami sudah lakukan bagian kami, tapi kami tidak bisa sendiri. Artinya kami mengajak, mari masyarakat jangan saling melempar tanggung jawab. Oh, apa yang dilakukan gereja, apa yang dilakukan masjid, apa yang dilakukan sekolah, apa yang dilakukan WVI, apa yang dilakukan PPA, itu kan menuntut. Tapi bagaimana kita saling mensupport, saling mengajak, saya menginspirasi, tapi saya juga perlu kamu lakukan hal yang sama. Seperti itu. Nah, dan satu hal yang saya perlu tekankan bahwa sebuah organisasi atau sebuah instansi atau sebuah komunitas itu tidak bisa menjadi sinterklas. Artinya BVI tidak bisa jadi sinterklas, Compassion tidak bisa jadi sinterklas, PPA tidak bisa jadi sinterklas yang
menyediakan provide semua kebutuhan karena kami punya keterbatasan. Jadi saya tegaskan tadi bahwa kita perlu menyatukan sumber daya supaya impact-nya lebih besar. Dan saya sudah katakan tadi, strategi kami adalah developmental mindset. Developmental mindset artinya mendidik orang supaya dia bisa mandiri, supaya jangan tergantung pada sebuah komunitas atau jangan tergantung pada suatu organisasi. Anak PPA jangan tergantung sama PPA, anak BVI jangan tergantung sama BVI. Begitu. Anak compassion jangan tergantung sama compassion. Artinya oke, sekarang kamu dibantu oleh BVI, oleh compassion, oleh PPA. Tapi bagaimana kamu, misalnya kami punya program youth. Nah, program youth ini dia membuat program peduli terhadap masyarakat. Misalnya dia membersihkan lingkungan, dia melakukan penghijauan, dia melakukan aksi sosial, memberikan sembako dan sebagainya kepada anak-anak yang bukan penerima manfaat PPA, bukan penerima manfaat BVI. Kami sudah lakukan itu. Program-program seperti itu. Jadi melatih orang agar punya developmental mindset. Artinya dulu kamu terima-terima aja nih. Nah, sekarang bertumbuh dong, jangan cuma tangannya di bawah nerima, tapi belajar tangannya di atas gini, belajar diberkati untuk memberkati. Nah, itu developmental mindset artinya jangan kita cuma kasih ikan terus, tapi kita didik, nih kamu punya kail, belajar mandiri dong, cari ikan sendiri. Nah, itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin Pak Eko atau Pak At akan melengkapi. Monggo. Gimana dari Terima kasih. Wahana Visi? Ya, terima kasih Mas Yung. Halo, dengar? Iya, dengar. Udah. Ya, jadi dari Mas Yung sudah sampaikan, sudah ya memang begitu. Kejadiannya memang harusnya program sosial ini bukan menjadi bagian atau tanggung jawab dari yayasan sosial, tapi kita bersama. Kalau kami dalam pendekatan kami ya seharusnya melihat permasalahan apapun kayaknya, bukan hanya COVID, permasalahan ekonomi, permasalahan apapun itu sebagai sebuah, maksudnya masyarakat ini sebagai sebuah sistem besar yang terdiri dari banyak bagian-bagian, anak-anak di situ di dalamnya. Jadi waktu COVID ini melanda negeri kita atau kabupaten ini masuk, yang dapat dampaknya bukan hanya anak-anak atau remaja atau siapa, tapi orang tua juga, seperti pertanyaannya Pak Iwan. Terus bagaimana nasibnya orang tua ini? Nah, kalau kita lihat COVID ini kan baru dan membuat orang takut, maksudnya shock lah segala macam. Awal-awal itu sampai lockdown lah, sampai segala macam. Jadi segala sesuatunya sudah tidak berjalan seperti biasanya. Jadi banyak fungsi-fungsi dalam sebuah sistem itu sudah tidak berjalan. Nah, disitulah awal permasalahan itu menjadi semakin rumit, di mana orang-orang sudah yang harusnya menjalankan fungsinya, misalkan yang tadi, yang sederhana saja, pasar yang harusnya berjalan sehingga orang kebutuhannya bisa terpenuhi berhenti. Kemudian pengiriman barang dari luar masuk Tobelo juga berhenti. Kemudian orang kerja harus libur, pendapatan, itu sistem yang panjang. Dan itu membuat masalah sosial, dan itu yang sangat berat sebenarnya. Selain masalah sakit penyakit yang harus membuat kita takut, tapi masalah sosial, kemasyarakatan, psikososial ini menjadi bagian sangat berat karena bagian-bagian dalam sistem itu sudah tidak bekerja sesuai fungsinya lagi. Nah, bagaimana kita sebagai LSM atau yayasan-yayasan sosial atau bahkan pemerintah, kita berusaha bagaimana caranya supaya sistem-sistem tadi, bagian-bagian masyarakat tadi bisa berjalan lagi sesuai dengan fungsinya, dengan konteks new normal atau konteks yang baru, dengan kondisi. Makanya kita juga sosialisasikan bagaimana caranya supaya itu bisa berjalan ulang seperti dulu, tetapi kita tetap aman dari COVID. Jadi ada banyak hal, dan itu tidak bisa dilakukan oleh yayasan sosial sendiri. Makanya pemerintah, yayasan sosial seperti Mas Ciung sampaikan tadi, ayo sama-sama. Kemudian pemerintah, ayo wadahi kita di tempat yang jelas. Kalau saya dulu pelayanan di NTT itu, kami setiap bulan itu ada pertemuan rutin antara LSM atau yayasan-yayasan atau komunitas-komunitas sosial
untuk berdialog. Jadi kami akan bercerita program kami, program yang kami kerjakan, kegiatan kami, wilayah kami di mana, apa kami saling sharing. Kemudian tidak menutup kemungkinan akan membuat program-program bersama supaya tidak tumpang tindih dan pembagian wilayahnya jelas. Jadi semua wilayah itu bisa dapat manfaat masing-masing, belum tentu WVI bisa cover semua, tapi wilayahnya WVI akan berdampingan dengan sebelahan dengan wilayah Komplesen di wilayah yang mana. Jadi akhirnya semua orang dapat. Kalau orang tanya WVI cuma 33 desa saja, desa yang lain bagaimana? Desa lain nanti ada Compassion, ada yayasan lain, Akhirnya kan semua anak-anak di Halmahera dapat. Nah begitu. Nah soal sistem kembali ke tadi, ya yang mesti kita usahakan sekarang, ya termasuk kami atau kita dari lembaga sosial ya, mari kita menyadari diri sendiri, kita fungsinya di mana dalam sosial kemasyarakatan, fungsi kita di mana. Terus kemudian kita tanya, kita sudah berfungsi tidak? Apakah COVID ini mengubah kita sehingga kita sudah tidak berfungsi seperti dulu? Kalau kita menyadari bahwa kita belum berfungsi maksimal seperti dulu, mari kita berubah. Mari kita menyesuaikan diri. Nah dengan begitu kita sadar bagaimana caranya ya. Kita harus melengkapi diri, pakai masker, hand sanitizer, kita keluar, kita jalankan apa yang kita kerjakan dulu. Nah dengan begitu kita tak usah saling menunggu. Nah kemudian peran masyarakat. Nah, untuk mengerjakan itu beberapa hal sempat kami kerjakan. Ya, setidaknya kami mencoba terlibat di Satgas Covid waktu itu, kebetulan undangan dari Pak Sekda yang lalu. Kemudian dari situ kebetulan kami dikasih masuk di bagian pencegahan. Jadi di situ kita punya sedikit mitra kesempatan untuk bisa bersama-sama Satgas mengajak orang-orang yang punya istilahnya yang seharusnya punya power, yaitu tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat untuk hadir, kemudian disosialisasikan tentang psikososial support supaya mereka berfungsi kembali seperti yang memang seharusnya dulu sebelum COVID datang. Mereka bisa menjadi social support di desanya masing-masing atau di komunitasnya saat mereka membutuhkan bantuan atau saat mereka di stigma, orang ini COVID dan segala macam. Orang-orang inilah yang datang dan memberikan penjelasan sehingga semua akan kembali ke fungsi-fungsi masing-masing. Nah harapan kami begitu, kalau orang tua, anak-anak semua bisa kembali ke fungsinya, ya pasti kita akan pulih dengan lebih cepat. Kira-kira begitu. Ya, kalau menurut Pak Alter gimana sekalian dengan closing statement? Iya, kalau kami PPA ya, apa yang disampaikan oleh Pak PF tadi, saya pikir kami bermitra sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak PF. Kaitan dengan peran orang tua dalam penanganan COVID, kemudian apa yang kita sampaikan ke anak, harusnya tersampaikan ke orang tua. Untuk kegiatan yang kami lakukan di PPA, sebelum memberikan bantuan misalnya berupa masker, hand sanitizer dan lain sebagainya, biasanya kami sosialisasikan ini ke anak, tetapi terlepas dari itu kami mengundang orang tua menyampaikannya, sehingga tidak serta-merta kami saja yang menyampaikan dan mendorong hal ini dilakukan oleh anak, tetapi ada perhatian khusus yang semestinya dilakukan oleh orang tua dalam hal ini penanganan pencegahan terhadap anak mereka. Jadi fungsi mereka sebagai orang tua mengawasi, bahkan menjaga dan melindungi anak itu bisa tersampaikan. Tetapi lagi-lagi kembali kepada pemahaman orang tua. Pemahaman orang tua itu sangat penting. Apa yang dia terima apakah mau diterapkan atau tidak. Jadi kami sebagai PPA ya berupaya maksimal untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal ini penerima manfaat melalui dinas terkait. Kalau misalnya kaitan dengan COVID ya tentu dari bidang kesehatan lah yang mereka sampaikan. Tetapi lagi-lagi itu saya sampaikan tadi bahwa orang tua mau terima dan mau lakukan atau tidak. Jadi peran orang tua sangat diharapkan. Ya, saya bacakan dulu kuis pertanyaannya ya, Mitra SPB, Anda bisa mendengarkan ataupun yang lagi menonton. Sebutkan 4 organisasi atau komunitas yang mendukung atau melakukan respon COVID-19
COVID-19 di Halmahera Utara. Ada 4. Silakan di 0812-6209-6660 ataupun bisa di kolom komentar ya di live streaming Facebook ya Radio SPB Tobelo. Silakan Anda menjawab. Sekali lagi sebutkan 4 organisasi atau komunitas yang mendukung atau melakukan respon COVID-19 di Halmahera Utara. Nanti ada dari narasumber ya yang memilih mana nih yang benar. Ada 4, kalau dijawab 2 salah. Bukan salah ya, tapi belum lengkap ya. Kurang. Ya. Jadi silakan ya Pak Erlung bisa Ergung ya bisa melanjutkan lagi nih tentang closing statement sambil menunggu jawaban. Ya mungkin closing statement saya itu 3 poin. Yang poin pertama adalah hormati. Poin yang kedua adalah mendukung. Poin yang ketiga adalah mulai lakukan. Yang pertama hormati. Nah, banyak orang itu ya sinis ya, cynical, artinya memandang bukan dari sisi positif, bukan mengapresiasi, tapi memandang dari sisi negatif. Oh pemerintah kurang begini, pemerintah kurang begitu. Nah, kenapa akhirnya jadi masalah? Karena hanya menuntut, hanya memprotes, hanya mengkritik. Nah kita katakan bahwa menurut iman yang saya percaya, pemerintah itu alat Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan. Tidak sia-sia pemerintah menyandang pedang, artinya mempunyai otoritas dari Tuhan. Jadi pemerintah itu alat Tuhan, harus dihormati. Yang kedua adalah dukung. Artinya banyak orang kan menuntut ketidaksempurnaan pemerintah, kurang begini, kurang begitu, harusnya begini, harusnya begitu, mesti tambah ini, mesti tambah itu. Kurang lebih baik buruk tetap pemerintah sudah berusaha. Jadi mari kita mendukung, karena kalau semua orang menuntut tapi tidak ada yang mendukung, pemerintah ini sedang menghadapi beban yang berat, beban yang besar, dan pemerintah perlu didukung juga. Nah, perlu kesadaran, makanya saya mengajak mari semua lapisan masyarakat kita mendukung pemerintah. Yang ketiga adalah mulai lakukan. Kenapa? Karena Bunda Teresa pernah bilang, jika Anda tidak bisa memberi makan 1000 orang, berilah makan 1 orang. Nah, jadi kami dari LSM kami mulai lakukan. Kami tidak bisa mengcover banyak di Halut ini, dengan jujur kami akui kami tidak bisa mengcover banyak. Tapi kami mulai lakukan. Daripada kami menuntut, akhirnya kami sendiri juga kecewa, tidak puas, sungut-sungut, keluh kesah, tidak jadi berkat lah. Lebih baik saya mulai memberi makan 1 orang meskipun saya belum bisa memberi makan 1000 orang. Tapi saya mulai melakukan, dan jika itu menyulut semangat yang lain, semua tergerak, maka itu bisa jadi kegerakan yang lebih masif. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ini belum ada yang masuk juga. Pak Eko bagaimana? Silakan. Atau Pak Alter? Closing statement. Harapan-harapan apa nih untuk para pendengar? Iya, harapan dari saya ya untuk pendengar, tentu dalam setiap upaya pemerintah kaitan dengan penanganan COVID itu seperti yang disampaikan Pak Hergun tadi, mendukung ya, menghargai, mendukung dan melakukan. Mungkin saya tidak beda jauh dengan Pak Hergun kaitan dengan hal ini. Ada banyak rasa ketakutan ya yang dialami oleh masyarakat kaitan dengan COVID. Sepertinya pemahaman masyarakat terkait hal ini dengan bagaimana cara mengantisipasi dan menangani dalam hal ini secara pribadi itu yang kurang bagi masyarakat, sehingga rasa was-was, rasa takut dan lain sebagainya itu dialami. Bahkan sampai ke bagaimana pemberian vaksin pun banyak persoalan, bahkan penolakan yang dilontarkan oleh masyarakat awam. Jadi kaitan dengan hal ini tentu pemerintah adalah wakil Allah di dunia. Tentu dengan hikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka, kepada orang-orang pintar, pastinya menemukan antivirus ini. Sehingga apa yang diberikan atau ditemukan ini tentu punya manfaat dan punya pertimbangan-pertimbangan yang logis secara ilmiah ataupun kesehatan. Jadi kepada masyarakat
melalui pemerintah supaya dapat memberikan pemahaman-pemahaman, jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar, menakut-nakutkan terkait dengan hal ini. Saya percaya apa yang ditemukan saat ini untuk bagaimana memberikan vaksin untuk penanganan COVID ini itu baik bagi kita semua, tetapi perlu lagi pemahaman ataupun sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sehingga tidak rasa takut dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian kami tentu sebagai PPA dengan keterbatasan kami tetap mendukung pemerintah untuk penanganan COVID-19. Kami juga tentu punya kebutuhan khusus yang memang terbatas bagi kami untuk kami dapati. Terkait dengan hal ini, pemerintah tidak sendiri, kami pun sangat berharap ada dukungan dari pemerintah untuk bagaimana mengupayakan komunitas ataupun PPA ini lebih baik lagi ke depan. Karena yang pasti masyarakat punya pemerintah. Jadi sama-sama kita membantu masyarakat. Jadi Compassion memberikan perhatian kepada anak khususnya, tetapi pemerintah kalau bisa bisa melihat kelemahan-kelemahan kami. Dalam hal ini fasilitas dan lain sebagainya. Itu saja. Semoga didengar ya oleh pemerintah. Dan saya ulangi ya, sebutkan 4 organisasi komunitas yang mendukung atau melakukan respon COVID-19 di Halmahera Utara. Ini masih sunyi-sunyi saja nih. Silakan. Ya. Baik. Baik. Kayaknya statementnya sudah disebutkan semua ada sama hal-hal lain teman-teman, mungkin jadi yang perlu sudah habis mungkin. Tidak. Jadi yang disampaikan Mas Yung ada 3 hal tadi sangat saya sepakat. Statement dari saya ya. Satgas Covid bidang 6 kita terdiri dari lembaga-lembaga sosial ya yang bergerak ini bersama dengan beberapa dinas terkait. Jadi kami menghimbau atau mengajak, ayo tadi kan sudah dijelaskan banyak ya bagaimana kita berpartisipasi. Nah mungkin saya closure statementnya, ayo mari gabung dengan kita di bidang 6 untuk sama-sama bekerja. Apa yang kita bisa, sekecil apapun peran kita itu sangat berarti dalam menghadapi wabah penyakit corona ini. Jadi kira-kira begitu. Kalau ingin bergabung ya mari datang saja, mungkin ke acara Radio SPB sebagai pembicara menyampaikan pendapatnya, itu juga salah satu bagian dari mendukung. Atau mungkin dengan cara-cara yang lain yang saudara-saudara sekalian semua orang bisa lakukan, atau bahkan tidak harus datang ke sini tapi di lingkungannya sendiri melakukan hal-hal yang bisa dilakukan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ini belum ada yang masuk kayaknya, hadiahnya disimpan lagi. Iya, sebutkan 4 organisasi komunitas yang mendukung atau melakukan respon COVID-19 di Halmahera Utara. Ya, belum ada yang masuk. Dan baik ya, saya ucap terima kasih untuk Pak Alter Romoni dari PPA. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Ya, terima kasih untuk Bapak Hergun dari Compassion. Ya, terima kasih. Waktu, kesempatan dan penjelasan yang luar biasa. Dan terima kasih untuk Pak Eko dari Wahana Visi Indonesia. Terima kasih juga Mbak Ebi yang selalu setia dalam Radio Talk Show ini. Tuhan selalu memberkati. Amin. Ya, dan baik mitra SPB, semoga yang diperbincangkan pada siang sampai sore hari ini bermanfaat, dan saya yakin sangat bermanfaat untuk para pendengar radio 103,6 FM maupun yang lagi menonton kami di live streaming Facebook Radio SPB Tobelo. Saya Febiola yang bertugas ya pada kesempatan sore hari ini bersama Bapak Iwan Silitubun, dan untuk narasumber kita ya, terima kasih sekali lagi Pak Eko, Pak Hergung, dan Pak Alter. Dan mitra SPB, untuk edisi siar di hari ini Kamis 4 Februari 2021 dengan topik peran lembaga sosial dalam penanganan COVID-19, dan kita akan ketemu lagi untuk besok ya dalam talk show narasumber yang berbeda, nanti diinfokan lagi kembali.
Dan baik mitra SPB, talkshow ini adalah persembahan ya dari Wahana Visi Indonesia, Satgas COVID-19 Bidang 6 Kabupaten Halmahera Utara dan Radio Suara Paksi Buana 103,6 FM. Selamat sore, salam damai, salam sehat, sampai jumpa.